Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah model penilaian MBT. Saya nggak berani bilang penilaian per karakter, nanti akan bermasalah karena itu istilah itu terlalu tinggi buat saya. Jadi ini adalah penilaian MBT. Ini di sini ada contoh kelas 11 IPA 1. Ini namanya ada, cuman nilainya fiktif. Di sini nilainya bisa Bapak Ibu lihat, ada nilai 20, PH1 20, PH2 20, PH3 25. Yang ini juga sama, nilainya sama. Dan kalau saya lihat, teman-teman banyak mengambil kesimpulan seperti ini. Kalau lihat dari nilai ini, berarti hampir semua siswa itu mesti remedial. Hanya di sini berarti hanya 3 orang yang tidak remedial. Muhammad Raihan, Korinisa Nurlita, Sekar Arum. Sisanya remedial. Kita sebagai guru mabok kita kalau seandainya dikondisikan seperti ini. Untuk itu saya mensiasatinya dengan sistem penilaian seperti ini, bahwa nilai ulangan ini dapat dibantu dengan nilai tugas. Seperti contoh ini nih. Kita lihat contohnya nilai si Anggi. Anggi nilainya 20, 20, 25. Dia malas tidak mengerjakan tugas, maka untuk PH1 nilainya setelah diproses dari 20 ulangan 20, dia nilai akhirnya 62. 62 ini adalah proses dari penilaian yang terdiri dari ulangan, pilihan harian, kerajinan, tugas, jahit, dan sikap. Lalu ekskul. Nah, di sini 62. Jadi kalau sama saya, seandainya pun dia contohnya nih ulangan yang ini nih Arin 20. Dia ulangan 20 itu belum tentu remedial. Karena saya melihat bukan hasil ulangannya, tapi yang saya lihat adalah hasil akhir setelah proses penilaian. Yang terdiri dari UH, kerajinan, dan sikap. Maka Arin ini yang tadinya ulangan 20, dia mendapat nilai akhir 78. Dengan demikian, si Arin ini untuk PH1 dia tuntas. Karena hasil proses penilaiannya adalah 78. Walaupun ulangannya 20. Seperti itu. Nah, dengan demikian diharapkan anak tentunya kalau dia tidak mengerjakan tugas itu pasti 62 remed. Dan saya selalu bicara ke anak-anak bahwa saya itu pantang untuk mengatrol nilai siswa. Dan itu saya komitmen. Saya tidak mau ngatrol-ngatrol nilai anak. Tapi ini masih koma. Ya, saya ke anak-anak ngomongnya gitu. Saya pantang untuk mengatrol nilai. Tapi kalian yang akan mengatrol diri sendiri. Ya, saya tidak akan mengatrol, tapi kalian yang mengatrol nilai. Untuk itu, saya menyediakan sarana untuk mengatrol. Sekali lagi, saya pantang untuk mengatrol. Jadi yang mengatrol itu adalah kalian sendiri. Seperti itu yang saya selalu tekankan ke anak-anak. Contohnya seperti ini. Anggi, kalau dia tidak mengerjakan tugas, maka nilai hasil akhirnya adalah 62. Jika dia mengerjakan tugas,
tadinya 62, maka kita lihat jadi berapa? 78. 62 ke 78. Dengan demikian, maka kalian telah mengatur sebanyak 16 nilai. Dari 62 ke 78, berarti 16 nilai. Kamu terkatrol 16 nilai. Siapa yang mengatrol? Kamu sendiri. Saya mah nggak mau ngatrol. Nah, ini nilai 80, nilai 80 pun itu adalah nilai minimal tugas. Karena yang namanya tugas itu, saya tidak mengukur kemampuan siswa, tapi saya mengukur kerajinan. Jadi rajin, sedang, dan tidak rajin. Jadi nilainya ya 100. Kalau yang rajin 100, sedang 90, tidak rajin 80. Seperti itu. Baik, sana nilai 100 nih, nilainya sama ya. Nah, IPH-nya sama, hanya tugasnya berbeda. Kita lihat yang 100 itu kan nilai maksimal si Audrey. 78, oh ya. Dia ini 82. Kalau Anggi misalnya, jika Anggi tidak menjaga nilai, maka tugasnya 0. Maka nilai akhirnya adalah 62. Arin, dia mengerjakan cuman misalkan dia tidak tepat waktu, jadi nilai ngumpulinnya belakangan terakhir, maka nilainya misalkan 80, nilainya akhirnya adalah 78. Audrey, nilainya sama, ulan sama, cuman dia rajin ngumpulin tugasnya cepat dan nilainya bagus 100, maka hasil akhirnya adalah 82. Jadi di sini saya tidak fokus melihat dari hasil ulangan. Hasil ulangan itu adalah kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif anak-anak kan berbeda. Ada yang berbakat fisika, ada juga yang tidak. Karena buat saya dalam kelas itu, tentunya Bapak Ibu juga sudah tahu bahwa ada semacam pembelajaran bahwa dalam kelas itu tidak hanya terdiri dari ikan. Tidak semuanya ikan, ada burung, dan ada macam-macamnya. Saya mengambil contoh dua aja, ikan dan burung. Kalau ikan kan kita tidak bisa memaksakan untuk harus bisa terbang. Kan nggak adil, ada ikan dan burung dites dengan cara terbang, ya pasti burung lah yang menang, ikan kalah. Atau sebaliknya, kita memberi ulangan atau tes dengan penilaian dengan cara berenang, ya ikannya yang menang. Burung ya nggak mungkin kita paksa untuk berenang seperti itu. Begitu pula anak-anak nggak mungkin semuanya kita paksa harus bisa tuntas. Karena 76 itu nilai besar, itu net tinggi untuk siswa yang tidak berbakat tuh tinggi banget itu 76. Buat yang berbakat itu ya kecil banget, rendah, tidak ya nggak dianggap sama dia. Seperti itu. Untuk mengambil jalan tengahnya, saya menerapkan nilai yang bisa ditolerir. 20 ini masih bisa tolerir nilainya. 20 ini adalah kemampuan terendah yang semestinya semua anak bisa. Karena saya menargetkan nilai 20 itu adalah anak-anak cukup menulis, menjawab, diketahui, dan ditanya. Dengan membaca soal misalnya diketahui panjang, lebar, itu kan sesuai dengan soalnya, hanya menyebut ulang aja. Nah itu 20 tuh untuk fisika. Untuk pelajaran lain ya silakan, tentunya mempunyai kriteria sendiri. Boleh 20, boleh 10, silakan aja, boleh 30, boleh 60.
Tentunya yang tahu kan gurunya. Seperti ini. Dan tugas inilah sebagai alat katrol yang dilakukan oleh siswa sendiri. Dan ini saya pastikan nilai ini adalah fix. Saya tidak akan merubah-rubah nilai PH ini. Jika 20, saya pastikan tetap 20. Saya tidak berani menaikkan, tidak berani menurunkan. Karena ini adalah nilai faktual. Begitu pula ini, nilai tugas itu faktual juga. Sekarang kita latih nilai KD-nya. Lihat tuh Bapak Ibu, kalau berdasarkan ulangan, berdasarkan nilai PH, ini yang tuntas untuk PH 1 aja ya. Terus 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Berarti 28 siswa remet. Kalau berdasarkan hanya PH saja. Tapi dengan sistem penilaian ini, yang remet itu sini tuntas semua. Yang remet hanya satu, yaitu Anggi. Kenapa Anggi remet? Karena dia tidak mengerjakan tugas, nilainya 0. Dan saya pastikan anak-anak dengan sistem ini tidak ada yang tidak mengerjakan tugas, semua mengerjakan tugas. Karena dia ingin mengatur nilai. Jadi dia siswa yang ingin mengatrol. Saya sih nggak mau ngatrol. Seperti itu. Kemudian ini kenapa nilai akhirnya menjadi tuntas, bahkan besar-besar nilainya. Nilai besar itu tentunya menurut guru tertentu, tapi buat saya ini tidak besar, ini biasa-biasa aja. Karena ini masih nilai segini itu besar atau kecil, kita bisa diskusikan lagi. Mereka mendapatkan nilai segini tentunya berdasarkan proses yaitu UH, kerajinan berupa tugas, dan sikap. Siswa di sini saya tuh kepada siswa saya bilang, kan anak, kalian semua saya kasih modal 100. Seiring dengan waktu, maka nilai 100 ini akan berkurang. Contohnya, misalkan kamu seperti ini. Kehadiran di kelas. Jika terlambat masuk sekolah, itu min 10. Dengan catatan untuk perwaliannya saja. Berarti misalkan saya wali kelas 11 IPA 1, ya berarti min 10 itu hanya untuk kelas 11 IPA 1 saja. Terlambat masuk kelas, min 5. Kalau keluar kelas tanpa izin saat KBM, min 5. Ini berlanjut kelipatannya. Jika besok terlambat lagi, min 10 berarti kan 2 kali telat. 3 kali telat berarti min 15. Dan seterusnya. Untuk saya, nilai minus ini ternyata anak-anak itu lebih mempertahankan apa yang sudah ada daripada meraihnya. Jadi dia akan berusaha mati-matian untuk mempertahankan nilai ternyata. Menurut hasil analisa saya ya, dibanding meraih nilai. Jadi itu fakta yang saya amati nih. Jadi ternyata mereka akhirnya ternyata dia berusaha untuk yang nilai 100 ini tetap 100, tidak mau turun. Misalkan di sini ada yang tadi aja nih, Audrey kan 20 karena dia rajin ngerjain tugas, dia 82. Tapi ternyata dia pernah terlambat masuk kelas. Yang tadinya 82 karena terlambat, maka dia menjadi 95. Dan nilainya yang tadinya 82 menjadi 81. Walaupun 1, mereka tuh akan berusaha untuk bagaimana jangan sampai nilai ini yang tadi 100 berkurang. Kita
itu ternyata yang saya amati seperti itu. Maka saya berani mengambil kesimpulan bahwa anak-anak itu ternyata lebih kuat untuk mempertahankan apa yang sudah diraih, sudah dapat, daripada mendapatkan nilai dari nol, dari kosong mendapatkan nilai 100. Enggak, dia lebih kekuatannya beda lah dibanding mempertahankan. Seperti itu. Lalu di sini ada nilai tugas mandiri, ada reward. Nah, reward nih untuk eskul. Kalau eskul itu saya bagi menjadi dua, yaitu eskul mata pelajaran, dalam ini eskul yang berkaitan dengan fisika, dan eskul non mata pelajaran. Dalam ini berarti yang bukan fisika. Yang berkaitan dengan fisika tentunya ya misalkan OSN fisika, OSN matematik. Matematik kan berkaitan dengan fisika, astronomi, seperti itu. Yang non mata pelajaran berarti non fisika, berarti contohnya misalkan OSN biologi, OSN misalkan sejarah, atau lomba paduan suara, eskul panjat tebing, pokoknya yang non fisika, dan itu tergantung levelnya. Jadi kalau mata pelajaran untuk yang berkaitan dengan fisika itu untuk kota Madya, maka dia mendapatkan plus 5. Untuk level provinsi plus 7, untuk level nasional plus 10, untuk level internasional plus 12. Itu untuk yang berkaitan dengan fisika. Sedangkan untuk yang berkaitan dengan non fisika itu untuk level kota Madya 2, provinsi 4, nasional 7, internasional 10. Misalkan contoh misalnya Arin nilai 78, ternyata dia lomba OSN fisika, dia levelnya kota Madya, maka dia tadinya 78, kita tambahkan 5 jadi 83. Ini suka nggak suka kita jangan melihat jangan untuk reward eskul ini, kita jangan lihat ini, kita fokusnya ini, kita jangan fokus ini, lihat. Karena hak siswa yang berprestasi ini kan mendapatkan nilai tambahan. Jangan lihat untuk mendapat tambahan harus lihat akhirnya. Jangan seperti ini misalnya. Dapat udah 90, gue sudah tambahin, ya nggak bisa. Ini kan 90-an hasil perolehan dirinya sendiri. Sedangkan apresiasi terhadap prestasinya dia belum dapat. Walaupun 90, dia punya hak untuk mendapatkan tambahan nilai berupa sebesar 5 itu. Jadi nggak ada dalih, nilai sudah besar nggak usah ditambahin. Loh, kok nggak usah ditambahin? Itu kan nilai kemampuan dia, hak dia, kesepakatan sekolah bahwa yang berprestasi ini harus ditambahkan, dia tambahkan. Jadi ketika kita ingin mereward, jangan melihat dari hasil akhirnya, kita lihat hak siswanya. Seperti itu. Begitu pula misalkan Audrey, dia ikut lomba paduan suara atau tari saman. Tadinya 81 tambah 2 jadi 83, seperti itu. Ini semua adalah nilai objektif. Tapi yang namanya guru, suka nggak suka, mau nggak mau, pasti nggak mungkin kita 100% objektif. Pasti ada subjektifnya. Dalam hal ini tentunya kita, anak ini kayaknya banyak membantu kita dalam KBM. Tentu kan kita akan terkesan dong dengan sikap anak tersebut yang telah banyak membantu kita. Inilah di sini nih, yang warna kuning inilah nilai subjektif yang saya sediakan. Misalkan Kanaya kan 81. Tapi ternyata anaknya rajin membantu saya, maka yang terjadi 81 saya tambahkan di 82. Kalau masa kurang banyak nih 81, ya tambahin lagi, terserah mau. Nah, tadi 81 jadi 84. Kurang lagi, boleh silakan. Dari 81 menjadi 85. Kok hanya sampai 105, tidak lebih? Alasan saya kenapa hanya sampai 105, karena kalau lebih dari 105 nambahnya kebanyakan dan sepertinya tidak bijaksana. Terlalu vulgar nambahnya. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu mau menambahkan, mau lebih, ya silakan aja. Itu kan pendapat saya bahwa kalau lebih itu terlalu vulgar dan tidak bijaksana. Ini sengaja
tidak saya tampilkan ke anak-anak. Ini saya transparan nih, nilai ini transparan. Saya berani transparan dalam hal penilaian. Jadi anak tahu kalau anak rapotnya 83, kalau di sini 83, saya pastikan di rapot pun 83. Di sini 90, saya pastikan di rapot 90. Saya tidak akan bergeser, tidak akan merubah. Ini nilai ini adalah nilai faktual sesuai dengan tuntutan kurikulum, bahwa nilai itu harus faktual, tidak manipulasi. Saya ingin mengajak anak supaya jangan memanipulasi nilai. Seperti itu. Ini sengaja saya nggak mau tampilkan. Ini bisa aja saya tambah seperti ini. Nah, cuman ini sebenarnya hanya warnanya aja. Hanya masalah warna aja. Jadi sengaja saya tidak tampilkan. Karena kalau ditampilkan takutnya anak-anak tuh nanti pura-pura baik kepada kita. Gak ditambahin. Itu banyak begitu kejadian. Nah, saya nggak mau siswa itu pura-pura baik. Saya ingin baiknya itu natural. Dan baiknya itu tidak harus ada di ruang kelas ataupun sekolah. Karena saya pernah terkesan. Anak itu dulu, ini udah lulus anaknya. Anak itu pernah, ya buat guru-guru sih anak itu bermasalah, males. Tapi dilalah nggak tahu sama saya si rajin anaknya. Suatu saat pernah saya naik motor baru keluar sudah mogok di WhatsApp. Tiba-tiba dari ujung anak tersebut lari menghampiri saya. Pak, mau didorong apa? Saya begitu aja langsung terkesan. Lalu makanya kalau ada langsung saya tambahin nih di warna kuning ini, saya tuh tambahin. Misalkan siapa sih, misalkan sini Bima lah misalnya. Nah karena saya terkesan langsung aja nih. Tadinya Bima kan 82 nih, saya tambahin di 85 seperti itu. Begitu Bapak Ibu ya. Untuk KD 1 dan KD 2, KD 3 sama semua. Nanti hasil akhirnya tuh seperti ini. Maka si Anggi ini PH 1 nya tadi rata-ratanya 63, PH 2 nya 64, PH 3 nya 63. Sedangkan Arin PH 1 nya 82, PH hasil akhir dari PH 1 KD 1 maksudnya KD 1 nya 82, KD 2 nya 80, KD 3 nya 80. Hasil akhirnya di rapot adalah 81. Maka saya pastikan di rapot itu adalah 81 seperti itu. Dan saya biasanya selalu meminta nilai anak semester sebelumnya agar ketahuan nilainya nih. Oh ternyata misalkan nilainya Bima nih 86, ternyata semester kemarin dia 92. Oh ternyata kan dia turun. Jika dia turun, tentunya terserah Bapak Ibu sekalian mau apakah anak ini diharapkan untuk naik seperti si Danya nih, tadinya 88, semester 3 nya semester 4 nya 90 naik. Yang turun-turun ini silakan Bapak Ibu menyikapinya secara bijaksana. Misalkan ini kan si Devin turun, Devin ini turun dari 92 ke 90, padahal anaknya pinter dan rajin. Ya silakan Bapak Ibu tinggal menambahkan Devin. Cukup nambahinnya nggak usah ngutang-atik terlalu banyak. Yang warna kuning aja Devin. Jadi nilai semua itu harus faktual, tidak boleh diutak-atik. Misalkan ini Devin ini rajin ya, kita tambahin 100. Kita lihat nilai kognitifnya masih 90, berarti KD 2 nya Devin, KD 3 juga tambahin. Jadi kita hanya bermain di warna kuning. Kita lihat, nah ternyata 92 tetap. Udah gitu aja. Atau bisa tetap kurang ya. Kalau kurang berarti gini aja. Kan tadi itu masih 100 kan. 105. Kita lihat. Masih tetap. Yang ini kita tambahin jadi 105. Masih tetap juga ini. Nah sudah 93. Naik udah itu aja sih. Nah ini adalah nilai rapot
akhirnya ya. Ini sudah dipastikan nih, karena selalu saya tampilkan ini dan anak sudah tahu nilai rapotnya sekian. Contohnya si Depin misalnya, Depin hasil akhirnya 93, ya makanya dapat 93. Arin 81, maka saya pastikan di rapot itu 81. Dengan rincian penilaian KD 3782, KD 3880, KD 39. Kemudian untuk mengcopy ke Erapod, Bapak Ibu cukup kelas 1141 cukup di drag terus sampai ada nilainya, sampai habis nilainya. Sampai sini. Nah, klik kanan, copy ke Excel Erapod, paste value, udah cukup. Kita copy pastanya hanya sekali. Kalau selama ini Bapak Ibu copy pastanya selalu 37 copy paste sekali, nanti 38 copy paste 2 kali, lalu 39 copy paste 3 kali. Jadi dengan ini Bapak Ibu hanya cukup sekali aja udah. Itu untuk nilai kognitifnya. Untuk psikomotornya ini sama, sekali aja. Copy lalu ke Excel Erapod, paste value. Untuk sementara demikian Bapak Ibu sekalian. Jika ada pertanyaan silakan. Jika saya bisa jawab, saya jawab. Jika belum bisa saya jawab, PR buat saya untuk mencari jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.